Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Arni Naziro. Saya dari Prodi Fisika Universitas Airlangga angkatan 2018. Di sini saya akan menerangkan mengenai salah satu mata kuliah fisika, yaitu fisika komputasi. Sebelum saya menerangkan mengenai fisika komputasi, saya akan menerangkan mengenai Universitas Airlangga terlebih dahulu. Jadi, Universitas Airlangga adalah salah satu universitas terbaik yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi Universitas Airlangga menempati peringkat 5 besar kampus terbaik yang ada di Indonesia. Untuk peringkat US World-nya berada di 651 sampai 700. Jadi, Universitas Airlangga ini memiliki 4 kampus. Ada kampus A, kampus B, kampus C, dan juga kampus yang ada di Banyuwangi. Kampus A itu adalah kampus kedokteran, sedangkan kampus B adalah kampus sosial, dan juga kampus C itu adalah kampus sains. Jadi, untuk kalian yang ingin masuk ke Universitas Airlangga, kalian bisa memilih jurusan-jurusan yang ada di Universitas Airlangga. Fasilitas yang ada di Universitas Airlangga itu ada banyak. Jadi ada perpustakaan di setiap kampus, kemudian ada bus flash yang akan mengantarkan kalian ke kampus-kampus yang ada di Surabaya. Kemudian ada UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Setelah saya menceritakan sedikit mengenai Universitas Airlangga, saya akan menceritakan sedikit juga mengenai prodi saya, yaitu prodi fisika. Prodi fisika di Universitas Airlangga sudah mendapatkan akreditasi ASIN. Jadi untuk kalian yang ingin masuk ke jurusan fisika Universitas Airlangga, jangan ragu lagi, karena di sana juga ada dosen-dosen yang berkualitas, dosen-dosen yang profesional, dan di sana juga dilengkapi dengan alat-alat praktikum yang mumpuni juga. Jadi untuk di Universitas Airlangga jurusan fisika ini ada 6 KWK, yaitu ada komputasi, material, fisika medis, ada fisika teori, dan juga fisika instrumentasi. Jadi untuk kalian adik-adik yang ingin masuk ke Universitas Airlangga prodi fisika, segera daftarkan ya. Oke, kembali kita ke tujuan awal, yaitu mengenai pembahasan tentang fisika komputasi. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 subbab dari fisika komputasi, yaitu mengenai bahasa pemrograman, tentang algoritma. Yang kedua ada tentang algoritma dan juga flowchart, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai matriks. Sekarang kita akan membahas mengenai subbab pertama, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan atau menuliskan algoritma dalam bentuk teks perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 3. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat rendah, dan juga bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman ini mudah dimengerti karena bahasa yang digunakan itu masih seperti bahasa yang digunakan oleh manusia sehari-hari. Jadi contohnya seperti Pascal, Java, Octave, dan Python itu menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman ini sulit untuk dimengerti karena bahasa pemrograman ini masih menggunakan bahasa generasi pertama, dan instruksinya juga masih menggunakan bahasa mesin atau bahasa biner. Contohnya yaitu bahasa pemrograman assembly. Dan yang terakhir yaitu mengenai bahasa pemrograman tingkat menengah. Di sini tingkat menengah itu maksudnya jadi bahasa pemrograman ini bisa digunakan di bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian yaitu mengenai bahasa pemrograman yang dapat menghasilkan file program komputer yang dapat berdiri sendiri, itu dinamakan compiler. Kemudian bahasa pemrograman yang hanya berperan sebagai penerjemah kode-kode program disebut interpreter. Kemudian pada mata kuliah kali ini yang digunakan adalah program Octave. Hal ini dikarenakan Octave merupakan bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, artinya kita mudah memahaminya dengan bahasa pemrograman tersebut. Octave ini merupakan open source dari MATLAB yang penggunaannya itu gratis, jadi tidak dipungut biaya. Akan tetapi kelebihan dari penggunaan Octave ini yaitu kita bisa menggunakan perhitungan untuk numerik, kemudian bisa digunakan untuk komputasi numerik, bisa digunakan untuk
variansi dan analisis data, kemudian bisa digunakan juga untuk simulasi dan pemodelan, dan yang terakhir juga bisa digunakan untuk pembuatan grafik. Jadi untuk bisa kita mengenal lebih jauh Octave, habis ini kita akan buka tutorial tentang ini merupakan gambar tampilan dari program Octave. Ini adalah halaman utamanya, ini adalah editornya. Jadi jika kita ingin menuliskan suatu program atau suatu tugas atau pekerjaan, kita bisa menulisnya di sini dan bisa menyimpannya di sini. Kemudian nanti kita bisa menentukan tempat untuk menyimpannya. Kemudian ini adalah common window-nya. Common window-nya ini sebenarnya sama seperti editor, cuma kalau common window kita tidak bisa menyimpannya. Jadi kalau saat kita sudah selesai, data itu akan hilang. Kemudian ini adalah common history. Kita bisa melihat atau menjalankan kembali perintah yang pernah dimasukkan sebelumnya pada common window ini. Kemudian ini adalah workspace yang digunakan untuk mengeksplorasi data yang dibuat atau diimport dari file lain. Berikut ini merupakan salah satu contoh penggunaan Octave. Jika kita ingin menjumlahkan suatu bilangan, maka dengan menggunakan tanda plus. Untuk pengurangan suatu bilangan, kita kasih tanda minus, 17 minus 7. Kemudian untuk tanda perkalian, kita gunakan tanda bintang. Sedangkan untuk pembagian, kita gunakan garis miring. Kemudian jika kita ingin mencari pangkat, itu maka kita gunakan ini, tanda ini. Jadi ini maksudnya adalah 3 pangkat 3, jadi sama dengan 27. Untuk tanda akar kita bisa menggunakan SQRT. Jadi ini maksudnya adalah akar 36 adalah 6. Kemudian untuk fungsi dari matematisnya ada sin, cos, tan, cot, sek, dan kosek. Itu kita bisa tuliskan seperti ini. Maksudnya ini adalah fungsinya. Jadi untuk mencari sin 90 itu kita bisa menulisnya sin buka kurung x. Jadi harus ada buka kurungnya. Atau ini juga bisa langsung dituliskan dengan sin buka kurung 90. Itu juga bisa. Untuk cos, tan, cot, sek, dan kosekan itu juga sama seperti caranya sin. Kemudian ada fungsi log. Kalau kita ingin mencari log, kita tinggal tulis log yang ini adalah bilangan yang ingin dicari. Jadi contohnya ini adalah log 10. Jadi tetap harus ada buka kurungnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai subbab kedua, yaitu mengenai algoritma dan juga flowchart. Secara umum, struktur suatu program itu tersusun atas 4. Jadi yang pertama ada input. Input itu adalah proses pemasukan data. Yang kedua ada proses pengolahan data. Dan yang ketiga ada proses penyimpanan data. Dan yang terakhir adalah outputnya. Output ini merupakan proses yang keluar dari setelah kita melakukan proses pengolahan data. Kemudian algoritma sendiri merupakan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan lengkap untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi cara untuk menyusun suatu algoritma itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan bagan-bagan atau simbol-simbol tertentu, kemudian akhirnya menjadi suatu bagan alir atau yang biasanya disebut dengan flowchart. Dan yang kedua yaitu dengan cara menggunakan kata-kata atau kalimat yang matematis. Kemudian algoritma menggunakan flowchart itu ada jenisnya, itu ada banyak. Jadi macam-macam flowchart itu ada 5. Yang pertama ada flowchart sistem, proses yang sedang berlangsung pada suatu sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada flowchart dari dokumen. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah prosedur dan satu pengamat satu program. Flowchart ini memiliki manfaat yaitu untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Jadi jenis-jenis flowchart itu ada 5. Yang pertama yaitu flowchart proses, ada flowchart dokumen, ada flowchart program,
yang keempat adalah flowchart skematik, dan yang terakhir adalah flowchart system, yaitu mengenai langkah-langkah cara membuat flowchart. Jadi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah flowchart harus digambarkan dari halaman atas ke halaman bawah atau dari halaman kiri ke halaman kanan. Yang kedua adalah mengenai kapan aktivitas itu dimulai dan juga kapan aktivitas itu berakhir harus ditentukan dengan jelas, dan juga proses pengurutan aktivitasnya itu harus runtut dan juga urut. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus menggambarkan flowchart tersebut dalam bentuk simbol-simbol yang sudah berlaku. Jadi simbol-simbol yang sudah berlaku tersebut akan saya perkenalkan melalui. Jadi berikut ini adalah salah satu contoh flowchart dari program konsultasi. Ini adalah tanda-tanda flowchartnya. Ini adalah menandakan bahwa simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi ini tandanya di awal dan juga di akhir. Sedangkan tanda persegi panjang ini menandakan bahwa tentang suatu proses. Sedangkan tanda jajar genjang ini menandakan bahwa untuk input suatu data digunakan tanda jajar genjang. Sedangkan tanda seperti ini yaitu kita bisa digunakan untuk simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu. Jadi ada menghasilkan dua kemungkinan, bisa tidak atau bisa juga ya. Jadi ini adalah contoh flowchart program konsultasi. Flowchart ini harus benar-benar mengurutkannya, harus benar-benar runtut. Jadi bisa dimulai dari start, kemudian ada login, kemudian ada input data pribadi, kemudian saat input data pribadi selesai kan harusnya disimpan. Dari disimpan ini bisa, kalau berhasil tersimpan maka akan lanjut ke proses konsultasi. Sedangkan jika tidak bisa disimpan maka akan kembali lagi ke halaman awal yaitu login. Kemudian dari konsultasi ini kita bisa memilih konsultan. Saat kita sudah selesai memilih konsultan, maka kita dihadapkan sebuah program, ada input teks konsultasi. Kemudian saat kita selesai menginput teks yang akan kita konsultasikan, maka kita tekan send. Pada saat send juga ada dua kemungkinan yang terjadi, bisa saja terkirim, bisa saja tidak terkirim. Pada saat input teks konsultasi tersebut tidak terkirim, maka akan kembali ke halaman konsultasi. Akan tetapi pada saat teks konsultasinya tersebut terkirim, maka kalian diharapkan untuk menunggu paling lambat adalah 30 menit. Kemudian jawaban akan dikirimkan. Kemudian ada suatu keadaan yang mengharuskan apakah kalian mau bertanya lagi atau tidak. Jika bertanya lagi, maka akan kembali ke halaman input teks konsultasi. Sedangkan jika kalian tidak ingin bertanya lagi, maka akan keluar dari aplikasi tersebut atau end. Jadi ini adalah menandakan bahwa suatu proses itu sudah selesai. Kemudian ini adalah salah satu contoh algoritmanya dari program konsultasi. Kalau flowchart tadi kan digambarkan dengan bagan-bagan, kali ini untuk algoritma kita bisa menulisnya melalui teks-teks yang matematis. Jadi pertama kita bisa mulai, atau ini kalau dalam flowchart start, kemudian login, kemudian input data. Pada input data ini ada yang harus dilakukan, yaitu mengisi nama, alamat, usia, dan juga nomor HP. Kemudian ada proses, ini kita bisa menggunakan if dan else. Jadi pada contoh program ini if-nya ada 3 kali, n-nya pun juga harus ada 3 kali, kemudian baru stop. Ini adalah salah satu contoh algoritma. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan subbab yang ketiga, yaitu mengenai matriks. Matriks sendiri merupakan susunan bilangan yang akan membentuk baris dan juga akan membentuk kolom. Jadi matriks ini ada jenisnya, itu ada banyak, ada matriks identitas, matriks diagonal, ada fungsi insert matrik, ada transpose. Nah, di sini Octave itu juga akan bisa memproses
tersebut. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat ke program Oktavnya. Ini merupakan salah satu contoh pembuatan matriks jika menggunakan oktav. Jadi kita bisa membuat matriks dengan ini. Pertama ada tanda buka kurung persegi. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk tanda spasi atau juga tanda koma. Untuk memisahkan antara baris dan juga kolom, kita bisa menggunakan tanda titik koma. Jadi hasil ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk menghasilkan 3, 4, 6 itu bisa digunakan tanda spasi atau juga tanda koma. Sedangkan untuk ke bawahnya, untuk kolomnya, kita bisa menggunakan tanda titik koma. Kemudian jika kita ingin mengalihkan antara matrik A dan juga matrik B, kita bisa menggunakan seperti tanda tadi, yaitu menggunakan bintang. Sedangkan untuk penjumlahan, kita tinggal menambahkan tanda plus, sedangkan untuk pengurangan kita bisa gunakan tanda minus. Jika kalian menghitungnya secara manual, hasilnya akan sama seperti ini. Jadi oktav sudah terbukti bahwa perhitungan matriksnya sudah benar. Kemudian jika kita ingin mencari inverse dari suatu matriks, maka kita hanya dengan menggunakan INV atau bisa disingkat inverse atau INV ini dari A. Berarti ini adalah inverse dari matriks A. Ada tanda buka kurungnya, jangan lupa. Kemudian untuk mencari determinannya, kita tinggal menuliskan dengan det A. Ini berarti artinya determinan dari matriks A. Sedangkan E sama dengan A aksen. A aksen ini maksudnya adalah A transpose. Jadi A transpose itu mengubah baris menjadi kolom. Jadi selanjutnya yaitu E3. E ini maksudnya adalah diagonal matriks. Sedangkan 3-nya ini adalah matriks 3 kali 3. Jadi hasilnya seperti ini, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian untuk zeros itu artinya matriks 0. 3-nya ini sama seperti E3, ini adalah ordonya 3 kali 3. Jadi hasilnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk ones 3, ones itu artinya matriks satuan, maka semuanya adalah 1. Dan untuk 3-nya ini adalah maksudnya ordonya 3 kali 3. Seumpama ada ones 2, maka nanti hasilnya tinggal 1 1 sama 1 1. Kemudian untuk run ini adalah untuk menampilkan bilangan random dari suatu matriks. Jadi untuk 2,2-nya ini adalah baris 2 sama kolom juga 2. Kemudian ada diagonal. Ini adalah diag A, maksudnya adalah diagonal A. Jadi matriks dari A ini akan dicari diagonalnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi diagonal A itu maksudnya 3 7 1. Ini adalah magic 3. Ini maksudnya adalah matriks ajaib ordonya 3 3. Kemudian untuk rows A itu maksudnya adalah jumlah dari baris itu ada 3. Kemudian untuk kolom A itu menandakan jumlah dari kolom itu juga ada 3, karena tadi matriksnya kan ordonya 3 kali 3. Kemudian untuk sum A itu artinya jumlah dari matriks A. Jadi seperti ini, 8 3 4 1 5 9 6 7 2, ini adalah artinya sum. Kemudian untuk A, B itu maksudnya adalah matriks gabungan. Jadi matriks A ini adalah matriks A akan digabung dengan matriks B. Hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.